A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Tujibu jum'atan, diwajibkan untuk melaksanakan jum'atan ala kulli mukallafin, terhadap orang yang mukallaf. Siapa itu orang mukallaf? Maksudnya orang mukallaf tersebut adalah balighin aqilin, yang akil dan yang baligh, sehat akalnya dan usianya sudah baligh. Karena tidak semua orang yang baligh itu sehat akal, tidak semua orang yang sehat akal itu sudah baligh. Makanya yang sehat akali, usianya sudah baligh, itu disebut dengan mukallaf. Orang yang mukallaf terjatuhi hukum syariat. Zakarin, yang laki-laki, hurin, yang merdeka. Laki-laki mukallaf merdeka, maka wajib hukumnya menjalankan sholat Jumat. Fala talzamu, dan tidak diwajibkan ala unsa, terhadap perempuan, wa hunsa, dan terhadap bencong. Bencong mboten wajib Jumatan, Pak. Tapi bencong sing asli, bukan bencong yang jadi-jadian. Karena ada bencong asli, ada bencong jadi-jadian. Hunsa ini bencong asli. Artinya bencong asli itu ngoten. Allah itu dari sekian banyak hamba Allah, mungkin 1/1000 itu ada yang hunsa. Hunsa niku dilahirkan punya 2 kelamin atau kelamin ganda, itu hunsa. Itu tidak diminta, Pak, itu tidak meminta. Lah lain dengan bencong jadi-jadian, lahir kelaminnya 1, kelaminnya laki-laki, cuman pengen jadi perempuan. Lah niku bencong jadi-jadian itu. Nah itu laki-laki, Pak, tidak ada istilah hunsa bagi orang tersebut. Nah itu laki-laki menyerupai perempuan, itu haram hukumnya. Sedangkan hunsa yang terlahir dengan kelamin ganda itu juga tidak diwajibkan untuk Jumatan. Contoh kasus yang viral mengenai hunsa kemarin itu mencuat di berita nasional. Itu dulu itu ada pemain voli, Pak, timnas voli ini namanya sinten? Bukan Mega, Manganan, model Manganan. Ya, tuh Aprilia Manganan itu waktu jadi atlet voli niku, atlet voli timnas laki-laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Masuk TNI juga jadi kuat kan, tapi pertengahan jalan jadi TNI, jadi laki-laki. Itu hunsa, terlahir punya 2 kelamin. Lah nanti syariatnya setelah dewasa, hormonnya ini condong ke laki-laki atau perempuan. Kalau hormonnya condong ke laki-laki, berarti dia laki-laki, berarti syariat yang melekat adalah syariat laki-laki. Kalau dewasa condongnya ke perempuan, berarti dia perempuan, syariat yang melekat nanti syariat perempuan. Tapi sudah dewasa, kalau kecil belum jelas. Nah yang jadi masalah kalau akikoh, Pak, ini akikoh laki-laki atau perempuan? Kira-kira, Pak? 3. Nah kalau misalkan bapak-bapak ketemu kasus ditanya, misalkan, Pak, kok ekstrimnya, kemudian tetangga kita ada yang demikian, tanya ke bapak-bapak, aku nak akikohin anak, tapi anak aku punya kelebihan, dilahirkan oleh Allah hunsa, punya 2 kelamin. Itu akikohnya seekor kambing atau 2 ekor kambing? 3. 1 apa 2 kok 3? 2. Maka lebih utama itu ikut yang laki-laki, 2 ekor kambing. Kalau hunsa itu akikohnya lebih baik kayak laki-laki. Siapa tahu nanti laki
lagi gitu. Kalau perempuannya bonus dianggap sedekah kan tidak kurang, nah, gitu. Kalau misalkan ada dan tidak pula diwajibkan untuk menjalankan sholat Jumat siapa in kutiba linaksihi budak mukatab. Budak mukatab niku ngoten, misalkan saya punya budak, kemudian saya tawari, kamu kalau pengen bebas kasih saya duit 50 juta, boleh cash boleh dicicil, nanti kalau kamu bisa ngasih kamu bebas. Itu budak mukatab, karena budak itu macam-macam. Nanti ada pembahasan masalah budak itu, tapi bukan pembahasan masalah budak Prabu Muli sama budak Palembang. Lain itu budak yang lain. Lah budak mukatab ini budak yang dijanjikan oleh majikannya, kalau kamu bisa ngasih saya duit 50 juta, mau dicicil mau cash, pokoknya nanti kamu kalau bisa kamu bebas. Nah itu budak mukatab. Budak mukatab tidak wajib hukumnya menjalankan sholat Jumat. Tapi kalau ini sholat Jumat sah apa tidak sah? Perempuan, khunsa, budak, kalau sholat Jumatnya tetap sah. Bapak-bapak nate pirsa napa mboten enten daerah yang ibu-ibu ikut sholat Jumat, Pak? Enten kan? Teng pundi, Pak? Teng Jawa. Jawa Timur. Nggih, Jawa Timur kathah. Nek teng Prabu Mulih maksudnya? Dusun. Dusun mana? Tidak tahu, pokoknya dusun. Perempuan itu sah hukumnya sholat Jumat, tapi tidak disyariatkan. Kalau dia ikut sholat Jumat, ya enggak kemudian dia harus diulangi sholat duhur, tetap sah sholat Jumatnya, cuma tidak disyariatkan. Boleh, maksudnya tuh tidak disyariatkan, tapi tetap sah. Cuman menghindari fitnah ya ndak usah, apalagi yang masih gadis-gadis ikut Jumatan. Wah, gawat. Tapi sebenarnya sebagai penyemangat Pak Firdaus Jumatan. Enggak, kalau ada mak itu malah duduk paling belakang, ndak galak paling depan. Itu di belakang tuh. Mutawatinin yang wajib selanjutnya setelah orang mukallaf laki-laki merdeka, kemudian mutawatinin. Apa itu mutawatinin? Orang yang bertempat tinggal. Ini yang bertempat tinggal di mahalli al-jum'ati, di tempat terselenggaranya sholat Jumat itu disebut mutawatinin. Orang tinggal di dusun dan di dusun tersebut ada sholat Jumatnya, itu bukan mukim namanya, tapi mutawatinin. Yang bertempat tinggal di dusun terselenggaranya sholat Jumat. La yusafiru, dia tidak bepergian. Min mahalli iqamatiha, dari tempat terselenggaranya sholat Jumat tersebut. Soifan wala syitaan, baik dalam musim hujan maupun musim panas, dia tidak bepergian, tetap di kampung tersebut. Illa lihajatin, kecuali punya hajat, orang tersebut punya hajat, katijarotin, dagang, kemudian waziarotin, ziarah, ada hajat-hajat untuk pergi berdagang, ziarah, dia pergi dari kampungnya, tidak masalah. Ghairu ma'dzurin, yang tidak dalam keadaan udzur. Mutawatinin yang bertempat di dusun tersebut dan dalam keadaan tidak udzur. Binahwi marati minal a'dzari allati marrat fil jama'ati, seperti halnya dia itu sakit yang mengakibatkan dia tidak pacak untuk berjamaah di masjid. Dia sakit, karena sakitnya tidak bisa pergi ke masjid, maka dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Fala talzamu, maka tidak diwajibkan ala marid
terhadap orang yang sakit illam yahdur ba'da zawali mahalla iqamatiha fala talzamu ala maridin, dan tidak diwajibkan kepada orang yang udzur karena sakit tersebut illam yahdur, jika dia itu belum hadir. Kapan belum hadirnya? Ba'da zawali mahalla iqamatiha, setelah waktu duhur, Pak. Jadi kalau misalkan Pak Tarno itu sakit hari Jumat misalkan iki, biasanya kalau dicontohkan sakit itu malah umur panjang sehat. Amin Allahumma amin. Ini pengen ngadem-ngadem beliau wae. Jadi misalkan ada orang sakit hari Jumat, tapi pagi hari dia sakit, nggak bisa kemana-mana, dia belum kemudian terjatuhi udzur meninggalkan sholat Jumat, dia belum bisa mengatakan waduh hari ini aku nggak sholat Jumat nggak apa-apa karena sakit. Belum, Pak, belum, karena masih pagi. Hitungannya tuh nanti kalau sudah ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari, artinya sudah adzan duhur, kok dia tetap sakit gak bisa ke masjid, baru dia itu udzur dosa meninggalkan sholat Jumat. Tapi kalau masih pagi dia ngomong aku hari ini gak Jumatan karena sakit, belum, Pak, karena pagi belum duhur. Nanti kalau sudah duhur dia tetap sakit, baru itu boleh tidak sholat Jumat. Watan akitu bima'dzurin, akan tetapi kalau orang-orang yang udzur ini datang ke masjid menjalankan sholat Jumatnya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit tambahan bab sholat Jumat. Bab sholat Jumat ini sangat panjang, nanti sampai ke khotibnya. Nah, kita dikit-dikit kemarin disampaikan sejarahnya. Kita sekarang yang diwajibkan untuk menjalankan sholat Jumat baru satu atau baru sebagian. Besok kita lanjutkan di bagian yang selanjutnya, karena di bagian selanjutnya itu nanti sedikit ekstrim. Ekstrimnya karena kita mazhab Syafi'i. Kemarin sudah kami sampaikan di muqaddimah, nanti ada itu kayak Masjid Aceh, Masjid Ashabul Jannah, apakah boleh ini mendirikan sholat Jumat? Ini serius secara ilmu. Makanya waktu pertama kali Pak Firdaus ini dulu ngaji di At-Taqwa, kemudian tanya, aku nak ini Aceh Mufakat nak ngadain sholat Jumat. Jawaban saya dulu, masih ingat enggak Pak Firdaus? Enggak usah dulu, karena masyarakatnya di situ masih sedikit. Nah, itu ada alasan kenapa jawabannya gitu. Nanti kita bacakan ibrohnya itu. Nanti ya mau tidak mau, karena ini kitab harus bisa nerima dengan lapang dada. Dibikin deg-degan dulu sekarang sampai minggu depan. Deg-degan dulu ini. Jadi bikin deg-degan dulu sampai minggu depan. Apalah kira-kira masalah aku ini. Nah itu nanti. Nah serius Pak, karena banyak sekali di Kota Prabu Muli ini, kapan ada kaplingan buka, perumnas buka, mesti ada masjid. Dan kapan ada masjid, seakan-akan mau diriin sholat Jumat. Tidak segampang itu Ferguson. Nah, tidak semudah itu. Karena ada hukum-hukum yang melekat, ya, syarat dan ketentuan itu. Tidak serta-merta orang bisa sholat Jumat sekehendak dewek, enggak. Tapi ada yang melekat, apalagi kita hidup Syafi'iyah, kita hidup di madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.